3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di mana kami mengambil tema yaitu fungsi KPK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Baik, bayangkan jika korupsi dibiarkan merajalela tanpa ada yang mengawasi. Siapa yang akan menjaga keadilan ketika hukum dibeli? Disinilah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hadir. Bukan sekedar penegak hukum, tapi simbol harapan masyarakat akan negara yang bersih dan berintegritas. Kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, satu nama yang langsung muncul di benak kita, ya nggak jauh dan tidak bukan adalah KPK. Lembaga ini punya peran krusial dalam sistem peradilan pidana, bukan cuma sebagai penindak, tapi juga pengawas dan koordinator dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum. KPK itu ibarat wasit sekaligus pemain yang selalu siap turun tangan demi menjaga integritas hukum di negeri kita ini. Terus mungkin kita bertanya, di mana posisi KPK dalam sistem hukum? KPK memang berada di bawah rumpun eksekutif, tapi jangan salah, ia berdiri dengan independensi yang kuat. Keberadaannya dijamin oleh hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, hingga revisinya lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan semuanya berakar dari semangat Undang-Undang Dasar 1945. Uniknya, KPK punya fungsi sebagai trigger mechanism atau sebagai pemicu gerak cepat pemberantasan korupsi. Artinya, KPK bisa bergerak dari tahap penyelidikan sampai penuntutan. Bahkan sering jadi inisiator saat kasus mandek di lembaga lain. Kolaborasinya dengan kejaksaan dan kepolisian bikin posisinya malah strategis dalam sistem peradilan pidana kita. Struktur internalnya pun solid, dipimpin 5 komisioner hasil seleksi ketat yang dipilih oleh DPR secara langsung. KPK bukan lembaga sembarangan. Mereka memegang mandat besar memastikan korupsi tidak punya tempat nyaman di Indonesia. Bicara independensi, KPK apakah masih tegak dan tidak tegas? Independensi KPK sering jadi bahan perbincangan publik. Banyak yang bertanya, masih sekuat dulu nggak sih? Nyatanya, meskipun tekanan politik dan upaya pelemahan terus berdatangan, KPK tetap berusaha tampil tegak. Tantangan itu nyata, tapi komitmen KPK untuk bekerja profesional dan bebas intervensi tetap jadi fondasi utamanya. Di tengah hiruk-pikuk politik dan juga sorotan publik, KPK tetap berusaha jadi simbol perlawanan terhadap korupsi. Dan keberadaannya bukan soal lembaga, tapi juga sebagai harapan bagi masyarakat akan penegakan hukum yang bersih dan juga tegas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Niko Saputra. Oke, jadi saya mau melanjutin pembahasan tentang fungsi utama KPK itu. KPK itu punya peran penting banget Bapak Ibu sekalian dalam sistem hukum kita, khususnya buat nangkep dan melawan para koruptor. Mereka yang bekerja di KPK itu gak cuma nangkep orang, tapi juga ngejaga supaya nggak ada korupsi yang muncul lagi ke depannya. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022, KPK itu memiliki 6 fungsi utama dalam sistem peradilan pidana kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin saya akan terangin fungsi utama dari ke-6 fungsi KPK tersebut. Fungsi yang pertama itu ada koordinasi. Fungsi utama dari koordinasi itu adalah upaya untuk pemberantasan korupsi dengan instansi yang terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan sinergi dan kelancaran pada proses suatu hukum. Kemudian ada supervisi. Supervisi melakukan pengawasan dan penelaahan terhadap instansi yang berwenang untuk memberantas korupsi, serta dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan kasus korupsi tersebut. Kemudian ada yang ketiga, yaitu monitoring. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan bebas korupsi. Kemudian ada yang keempat tentang penindakan. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan tindak pidana korupsi, khususnya kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau kerugian negara minimal 1 miliar. Nah, untuk fungsi yang terakhir, yaitu eksekusi, KPK bisa melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Fungsi ini memastikan bahwa putusan pengadilan dalam kasus korupsi dapat dieksekusi dengan baik.
Oke guys, bagian yang berikutnya yaitu penyidikan. Jadi gini, KPK itu punya wewenang penuh buat nyidik kasus korupsi. Mereka bisa cari bukti, geledah tempat, nyita aset, bahkan nahan tersangka. Semua tanpa harus minta izin ke lembaga lain. Yang unik, KPK nggak bisa ngeluarin surat penghentian penyidikan. Artinya, kalau udah mulai, kasus harus dituntasin, nggak bisa dihentikan di tengah jalan. Nah, yang berikutnya yaitu penuntutan. Nggak cuma nyidik, KPK juga langsung bisa bawa kasus ke pengadilan. Jadi, proses hukum dari awal sampai sidang bisa mereka tangani. Itu menunjukkan komitmen KPK untuk serius ngebawa pelaku korupsi ke meja hijau. Nah, tetapi ada juga batasan wewenangnya. Tidak semua kasus korupsi bisa KPK tangani. Mereka fokus ke kasus besar yang nilainya minimal 1 miliar atau melibatkan pejabat negara. Dan walaupun punya banyak kewenangan, KPK tetap harus koordinasi sama kepolisian dan kejaksaan. Jadi nggak jalan sendiri, tetapi tetap kerja bareng. Nah, seperti lembaga lainnya, KPK juga memiliki tantangan. Perjuangan KPK nggak gampang. Mereka sering banget dapat tekanan politik, bahkan ada upaya buat meredam kewenangan mereka. Tapi KPK tetap jalan. Mereka terus perkuat kapasitas jalan kerjasama, bahkan sampai tingkat internasional buat lawan korupsi yang makin canggih. Ya, jadi kesimpulannya itu, KPK adalah garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tantangan memang banyak, tapi selama dukungan masyarakat dan juga independensinya, KPK bisa tetap jadi harapan kita semua buat negeri yang lebih bersih.